Ini surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. Dapat dari mana nih, Bang? Ada lah pokoknya. Ya. Berarti Bang Suryo bisa dapat klaim asli. Ini. Ya asli, ini klaim asli dan bahkan sudah disahkan. Setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Ini apa nggak dagelan nih? Ini apa nggak Sri Mulat ini? Ya gitu. Jadi kalau dia universitas, kenapa penyetaraannya SMK? Ngapain kita takut? Ya, yang penting kita nggak boleh bohong. Itu aja. Kalau memang salah ya kita bilang salah. Kalau enggak ya kita harus bilang enggak. Itu aja. Dulu udah ditulis publikasi resmi di mana-mana. Si calon wapres waktu itu disebut S1-nya MDIS, Management Development Institute of Singapore. Kemudian disebut S2-nya University Technology of Sydney. Gagah banget kan? Ternyata ini yang menarik. Oke. Ya. Tapi kalau Bang Suryo ini kan berani banget. Biasanya orang yang berani banget itu either dia udah memiliki bukti, sudah pernah melihat kepalsuan itu. Bang Roy gimana? Ya, karena kita tuh harus bilang apa adanya. Memang satu yang tadi Mbak bilang. Jadi artinya kita tuh kalau memang kita punya bukti, kita juga tidak ada niatan apapun selain kejujuran. Ya udah, kenapa harus takut? Bukan berarti kita jumawa loh ya. Tolong bedain antara itu jumawa sombong nggak ada. Enggak. Kita benar kalau iya ya kita katakan iya, kalau tidak kita katakan tidak. Maka saya bersama dua sahabat yang lain ya, Dr. Tifa Husia Tiasuma dan juga Dr. Resmond Hasiolan, itu kita berbekal pada research yang ilmiah. Kalau research itu benar, ngapain kita takut? Ya, yang penting kita nggak boleh bohong. Itu aja. Kalau memang salah ya kita bilang salah. Kalau enggak ya kita harus bilang enggak. Itu aja. A harus bilang A, B harus bilang B. Kalau Z ya harus bilang Z. Risetnya kayak kalau gambarin sedikit itu kayak gimana? Misalnya gini, misalnya disebutkan bahwa UGM tadi katanya menyatakan asli. Ya, asli dan katanya dia sarjana, gitu kan. Nah, dalam pernyataannya pun Prof. Ova Emilia sebagai rektor UGM dan juga Prof. Wening Udasmoro, wakil rektor 1 itu agak blunder. Karena dalam podcastnya beberapa waktu yang lalu mengatakan sarjana muda gitu. Dulu di tahun 80 yang namanya program sarjana dan sarjana muda itu beda. Gitu loh. Jadi masuknya juga beda. Jadi kalau sarjana muda, dia tidak mengisi pengumuman yang ada pada program namanya Proyek Perintis 1 waktu itu yang diumumkan. Sarjana muda tuh kayak masuk diploma dulu. Lain. Nah, tapi kalau sarjana, kenapa Joko Widodo dalam berkas yang sudah diunggah oleh Mabes Polri pada saat gelar perkara itu, tertulisnya di situ melingkarinya sarjana muda. Jadi dulu itu beda dengan zaman kita. Ya, saya tuh masih ada transisi. Zaman saya masuk tahun 86 itu saya masih transisi, itu artinya apa? Saya masih bertemu kakak-kakak kelas, kakak angkatan yang mereka ngambil program sarjana muda dan sarjana. Sarjana muda itu ada terminasinya dulu, ada kemudian di wisuda dulu, dapat ijazah sarjana muda dulu, baru meneruskan lagi sarjana. Kalau saya udah enggak, zaman kita itu udah langsung sarjana. Nggak ada sarjana saya muda. juga sarjana aja langsung. Sarjana ada. Nah, di luar negeri sebenarnya masih ada terminasi sarjana muda itu sebenarnya. Program BA, Bachelor of Arts ya, atau BSc, Bachelor of Science, itu adalah sebenarnya sarjana muda. Sarjana di sana malah nggak ada. Tahu-tahu setelah BA di sana terus MA, ya kan, Master of Arts gitu kan, atau Master of Science. Di kita itu sekarang sarjana muda malah nggak ada, tapi langsung ke sarjana. Dari sarjana berlanjut lagi yaitu yang namanya magister. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan sedikit. Makanya kalau sekarang misalnya dilanjutkan, kenapa kita mempermasalahkan ijazah anaknya? Ya karena ini nggak bisa sinkron gitu saja ijazah yang dia ambil di Singapura, kemudian yang ada di Australia, apalagi yang di Australia itu hanya kursus. Benar-benar kursus itu program short course ya. Nggak sampai short course. Itu baru program matrikulasi. Pelatihan gitu ya. Matrikulasi itu awal sebelum masuk universitas. Ada program di UTS, University Technology of Sydney, itu yang namanya Pathway. Pathway itu in-search namanya, itu Pathway itu matrikulasi. Kalau dia lulus matrikulasi dia diterima ke perguruan tinggi. Kalau enggak dicari kurangnya apa mas gitu, misalnya kurangnya bahasa Inggris ya ulang lagi betul. Nah yang bersangkutan si wakil presiden kita sekarang ini itu hanya ikuti matrikulasi dan kemudian ternyata tidak lulus, kemudian balik lagi ke Singapura. Nah lucunya dapat surat penyetaraan gitu loh. Itulah nanti kalau kita bahas itu ini ada buktinya nih. Wes apa dong, boleh dong bang. Nah gini, tadi kita udah ngintip-ngintip sih sebagai Okesoners. Jadi ini dulu ya Okesoners, ini kan dulu ini kebohongan. Ini Bang Roy yang buat atau bukan. Ini antara. Ini publikasi resmi. Ini publikasi resmi. Nanti filenya saya kirimkan. Ya, dulu udah ditulis publikasi resmi di mana-mana. Si calon wapres waktu itu disebut S1-nya MDIS, Management Development Institute of Singapore. Kemudian disebut S2-nya University Technology of Sydney. Gagah banget kan? Ternyata
Ini yang menarik. Coba kita lihat surat penyetaraannya. Ini yang bikin orang membagongkan tuh di sini. Penyetaraan tuh biasanya diberikan ketika dia belum lulus ya. Bukan, penyetaraan itu diberikan surat oleh negara untuk menyetarakan ijazah yang diperoleh itu. Oke, karena dari luar sama dalam. Ini surat keterangannya nih. Ini surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. Dapat dari mana nih, Bang? Ada lah pokoknya. Ya. Berarti Bang Suryo bisa klaim asli. Ya, asli. Ini klaim asli dan bahkan sudah disahkan. Lihat dari Dirjen Dikdasmen atas nama Sesdislen ya, Pak Dokter ini bisa dibaca. Nama Gibran Raka Buming Raka tahun berapa ini dan ternyata di sini yang menarik ya, dari UTS ini, University Technology of Sydney. Setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Ini apa enggak dagelan nih? Ini apa enggak Sri Mulat ini? Ya gitu. Jadi kalau dia universitas, kenapa penyetaraannya SMK? Tapi kenapa pun kalau SMK pun ini harus kita pertanyakan. Karena itu hanya insert, hanya matrikulasi. Harusnya yang disetarakan itu yang dia katanya sekolah di Orchard Secondary Park School yang OPSS. Itu nggak ada ijazahnya. Oke, tapi kalau memang ternyata itu setara SMK, berarti prosedural ketika dia mencalonkan diri itu ada. Kalau ini benar, maka itu oke lah, bisa diterima karena kan minimal SMK dalam Undang-Undang nomor 17 tahun nomor 7 tahun 2017 persyaratan pada pasal 169 huruf R itu kan minimal SMA, SMK, MA atau sederajat. Iya, SMA. Tapi terbitnya surat ini yang tiba-tiba bisa muncul pendidikan grade 12 di UTS. Pantas dipertanyakan, kok bisa dia dapat grade 12 dari UTS? UTS-nya aja hanya 6 bulan, kok bisa dia dapat itu, ya kan? Sementara SMA-nya yang di secondary Orchard Park Secondary School itu nggak ada ijazahnya dan di sana hanya 2 tahun. Ini kan lucu banget. Terus kalau ijazahnya yang dia katakan dari Bradford University, itu juga harus dipertanyakan. Kenapa harus dipertanyakan? Ini bukan hal yang asing, Mbak. Saya hanya sebutkan aja. Mau dapat ijazah Bradford gampang, nih. Where to get fake university of Bradford. Gampang. Ini persis banget nih. Kalau mau ngeprint aja bisa sekarang ya. Aduh, ini. Aduh, berat ini, kelas berat. Ini baru Bang Roy. Iya, ya ini. Nah, nih, banyak tuh. Where to buy fake University of Bradford. Gini loh, Mbak. Ini tuh Bradford yang di UK, yang ditunjukkan oleh dia. Ya, ada. Padahal dia sekolahnya kan di MDIS, ya. Di sini. Ya bukan di Sydney, di Singapura. Di Singapura. Ya. Sekarang MDIS dengan Bradford tuh udah nggak ada hubungannya lagi. Jadi kan lucu aja. Oke lah, ini kita makanya saya support. Ada seseorang yang namanya Pak Subhan. Pak Subhan Palal ya. Palal ya, yang minggu lalu udah mulai sidang menggugat dan kemudian waktu hari pertama, sidang pertama itu, dia nolak kuasa hukum dari Gibran, karena lo kok pakai jasa negara, ini kan urusan personal. Kemudian yang kemarin kan lucu lagi, masa ada kuasa hukum datang ke sidang, nggak bawa KTP dari yang dikuasa hukum. Ketinggalan, lagi dititipin kali. Hanya itu, ini apa-apaan, ini urusan penting kok, abal-abal gitu loh. Kayak termasuk tadi, kalau kita balik ke UGM tadi, Mbak kan tadi mengatakan, itu UGM kan, ya UGM sekelas UGM gitu loh. Sekelas Universitas Gajah Mada yang Gajah itu gede banget ya, favorit itu. Sudah berdiri semenjak 19 Desember 49. Memberikan pernyataan 34 menit. Nggak ada satupun bukti. Ini kita baru berapa menit aja buktinya udah banyak banget. Lembar ini. Langsung dirangkum 1 jam pembicaraan kita. Tapi kita tuh to the point aja, nggak usah lama-lama ya.